Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ajiana dengan NPM 2111060068 dari kelas E Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Bu Aryani Dwi Kusuma Wardani MPD selaku dosen mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi. Materi yang saya akan sampaikan yaitu keselamatan dan keamanan laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus lainnya. Apa itu keselamatan dan keamanan laboratorium? Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium merupakan tanggung jawab setiap orang, baik laporan maupun praktikan. Karena keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Lalu, apa saja alat yang melindungi kita ketika kita di dalam laboratorium? 1. Jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Kedua, kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di dalam laboratorium. Ketiga, sepatu. Sepatu atau sandal dilarang digunakan ketika kita bekerja di laboratorium. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki kita ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah mengenai kaki kita. Namun sepatu biasanya umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun di laboratorium perusahaan besar seperti yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan laboratorium jika sepatu tersebut digunakan untuk keluar dari laboratorium. Ketiga, pelindung mata. Pelindung mata digunakan untuk melindungi mata kita dari percikan panas, karena alat ini bisa digunakan saat kita mengambil alat laboratorium yang dipanaskan atau ditanur pada suhu tinggi. Kelima, masker gas. Bahan kimia atau reaksi yang dihasilkan itu bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memakai masker yang cocok untuk kita gunakan. Keenam, kaos tangan. Kaos tangan melindungi tangan kita dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit kita menjadi gatal atau melepuh. Ketujuh, pelindung telinga. Alat pelindung diri yang terakhir ini adalah pelindung telinga. Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan dari peralatan tertentu, misalnya penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Kecelakaan kerja di laboratorium dan contohnya. Kecelakaan kerja di laboratorium merupakan suatu kejadian tak terduga yang terjadi di laboratorium dan mengakibatkan terjadinya cedera fisik dan kerugian moral atau material. Kecelakaan di laboratorium dapat terbentuk dari dua jenis. Yang pertama yaitu kecelakaan medis jika yang menjadi korban adalah pasien, dan kedua kecelakaan kerja jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri. Contoh bahaya yang sering menimbulkan kecelakaan dalam laboratorium salah satunya adalah yang pertama keracunan, dan yang kedua luka bakar, ketiga luka kulit, keempat kebakaran, dan yang terakhir sengatan listrik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium, kita butuh melakukan tata tertib untuk menjaga kelancaran dan keselamatan saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Berikut adalah tata tertib di laboratorium. Yang pertama, alat-alat serta bahan yang ada di dalam laboratorium itu tidak diperkenankan diambil keluar tanpa seizin guru atau dosen. Kedua, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang telah diberikan. Dan ketiga, bekerja di laboratorium hendaknya memakai jas lab. Dan keempat, jika ada yang rusak atau pecah,
hendaknya dengan segera dilaporkan. Kelima, jika terjadi kecelakaan sekalipun kecil seperti kena kaca, terbakar, atau terkena bahan kimia, hendaknya segera dilaporkan. Keenam, etiket atau label. Bahan yang hilang atau rusak hal itu harus segera diberitahukan kepada dosen atau guru agar segera dapat diganti. 7. Tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. 8. Setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. 9. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum itu harus dalam keadaan bersih dan keran air dan gas ditutup dan kotak listrik harus dicabut. Simbol berbahaya yang ada di laboratorium. Yang pertama yaitu simbol mudah terbakar. Sifat bahan ekstrim mudah menyala ini artinya zat cair yang mempunyai suhu kurang dari 0 derajat Celcius dan titik didih kurang atau sama dengan 35 derajat Celcius. Sangat mudah menyala. Artinya bahan yang dapat terbakar pada keadaan normal, cairan dengan suhu nyala di bawah 21 derajat Celcius termasuk dalam golongan ini mudah terbakar. Artinya bahan padat yang mudah terbakar pada suhu kurang dari atau sama dengan 350 derajat Celcius dan zat cair dengan suhu nyala sama atau lebihnya itu dari 21 derajat Celcius. Kedua yaitu simbol mudah meledak. Simbol ini artinya bahan-bahan yang mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan, panas, atau kontak dengan api langsung. Contohnya campuran hidrogen dan oksigen. Ketiga, simbol mudah teroksidasi. Bahan kimia ini adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen dan peroksida dan kalium perklorat. Yang keempat yaitu beracun. Simbol ini merupakan bahan beracun. Keracunan yang bisa terjadi dari bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol ini hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh dari bahan kimia ini adalah arsen triklorida dan merkuri klorida. 5. Simbol iritasi. Iritasi artinya bahan-bahan yang umumnya tidak korosif tetapi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan apabila bersentuhan dengan kulit atau bagian tubuh lainnya, sehingga dapat menimbulkan hilangnya pigmen atau melepuh. Contoh dari simbol iritasi ini adalah kloroform. Dan yang keenam yaitu korosif. Korosif artinya bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup jika bersentuhan. Contoh dari korosif adalah asam dan basa kuat. Yang terakhir yaitu simbol bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh dari bahan ini adalah misalnya
tetraklorometan, tributin timah klorida, dan petroleum bensin. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.